Aku kedatangan paket lagi nih. Nah, sekarang aku mau unboxing. Ini tuh buku motivasi dari Jendela Book. Kita buka dulu ya. Ini dia bukunya, judulnya Emosi oleh Tristan Tiwe. Terus di sini ada tulisan bagian dari proses yang harus dihadapi. Setuju nggak? Setuju dong ya. Udah dapat bookmark juga. Ini ada plastiknya lagi ya. Aku tuh sebelumnya udah punya buku dari Jendela Book yang judulnya itu Kita Beruntung dengan Caranya Masing-Masing. Nah, aku tuh suka karena dia hardcover. Dan ini meskipun bukan hardcover, tapi dia tebal guys. Dan agak glossy. Untuk gambar di cover depannya ini, kenapa ya? Aku tuh kayak ingat film AADC. Oke, sesuai judulnya, buku ini membahas tentang emosi. Mulai dari memahami emosi, apa yang sebenarnya terjadi, kemudian emosi dan peranannya, kemudian mengapa emosi harus dihadapi, kemudian ada juga nih proses menerima dan mengelola emosi, emosi dalam interaksi sosial, mengubah emosi dalam kekuatan. Nah, yang aku sebutkan tadi itu adalah judul-judul besarnya. Dari judul-judul tersebut dibagi lagi tuh menjadi beberapa subjudul yang akan diterangkan secara lebih detail tentang emosi. Ada satu kalimat dalam buku ini yang mengatakan menjadi dewasa bukan berarti kebal dengan emosi. Iya juga ya, malah semakin dewasanya kita tuh selalu dihadapkan dengan hal-hal yang bikin emosi, memancing kemarahan kita. Jadi kalau dipikir-pikir ya, usia kita tuh mungkin dewasa, tapi pola pikir kita terhadap emosi itu tuh terus berkembang, bahkan itu menjadi akrab banget dengan diri kita. Bedanya di saat kita masih anak-anak, kita tuh cuman mikir main, bahkan hati kita tuh masih bersih banget dari emosi dan segala amarah. Dari segi penulisannya ini udah bagus banget karena kita bisa membaca tulisannya dengan jelas. Dan gak hanya itu, di sini akan disediakan dengan contoh kasus supaya kita tuh bisa lebih kebayang. Nah, dari contoh-contoh kasus di dalam buku inilah yang dapat mengubah cara pandang kita terhadap sebuah emosi. Buku ini juga ada nyuruh kita tanya ke diri kita sendiri, apa yang sebenarnya kita rasakan, apa yang membuat kita berpikir seperti ini, dan bisakah kita melihat dari sudut pandang lain yang lebih menyenangkan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tadi ditutup dengan kalimat, hidup ini bukan soal memadamkan badai, melainkan belajar menari di tengah hujan. Sekacau apapun emosi, ia selalu punya pesan jika kita mau mendengarnya. Di bagian belakang bukunya kita bisa tulis surat untuk diri kita saat ini dan untuk diri kita di masa depan. Kemudian di halaman selanjutnya juga ada jurnal refleksi emosi. Di sini tuh tujuannya membantu mengenali, menerima, dan memahami emosi sebagai sinyal penting dari dalam diri. Kita mulai dari tulis tanggal atau waktu, kemudian peristiwa hari ini yang mempengaruhi emosi kita tuh apa, ceritakan singkat, kemudian apa emosi utama yang kita rasakan. Boleh lebih dari satu, senang, marah, sedih, takut, kecewa, malu, atau iri, tenang, cemas, bingung, atau yang lainnya. Terus kita juga bisa kasih skala dari skala 1 sampai 10 seberapa kuat emosi ini. Ada lagi beberapa pertanyaan lainnya yang bisa kita isi sebagai cara kita merefleksikan emosi dalam diri. Kalau dikategorikan mungkin buku ini adalah self improvement dan juga self help untuk diri kita yang masih sulit mengontrol emosi dan menemukan bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah. Begitu buka buku ini, aku sudah yakin kalau buku ini benar-benar cocok di aku, yang sampai hari ini aku merasa belum bisa sama sekali mengontrol emosi dengan baik. Buat siapapun yang punya keluhan terhadap emosi, baik itu remaja atau dewasa, kalian juga wajib punya buku ini.